Seperti taklim ilmu, majelis ilmu akan dapat ilmu di situ kan. Jadi ko intinya dari yasinan wa ko majelis ko nama majelis taklim. Taklim itu ilmu, majelis ilmu ya Bu. Nah kini kita isi waktu kita sebentar, kita sama-sama belajar. Yang kita bahas hari ini Bu, bisa fokus Bu. Nah, fokus Bu ya. Tidak fokus biarlah rugi, yang tidak fokus rugi gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita membahas tentang sabar. Sabar itu 5 huruf. Apa itu sabar? Ya. Definisi sabar menurut Islam. Lah sama beda pe oh. Man. Itu teteli yang terserak barang. Terserak. Lah. Sabar menurut Islam ya Bu, karena kita orang Islam, orientasi kita harus sesuai juga Bu. Apa itu sabar? Sabar menurut Islam adalah tindakan menahan diri. Tindakan menahan diri dari keluh kesah. Biarlah Hasan dulu, jangan kuasan talu, tidak masalah. Ya. Tindakan menahan diri dari keluh kesah. Itu sabar ya Bu ya. Amarah atau keinginan yang buruk. Ya. Jadi sabar tuh Ibu Ino-inoan apunan sabar tadi. Tindakan menahan diri dari keluh kesah, dari amarah, dari keinginan yang buruk, dan tabah serta pasrah dalam menjalankan perintah dan takdir Allah. Terus sabar itu juga disebut menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang mengundang murka Allah dan menunjukkan kemarahan secara lahiriah. Kau mau jabarkan seketik Bu ya? Sabar itu menahan diri dari keluh kesah. Kan setiap orang punya keluh kesah deh Bu. Tapi sabar kita menerimanya. Kita terima takdir Allah tadi. Nah, kita terima. Sudah itu sabar tadi menahan amarah. Awak ingin marah sebawaan awak tadi, tapi harus awak tahan. Itu yang sabar. Terus menahan dari keinginan yang buruk. Menahan dari keinginan yang buruk. Umpama mau contohkan seketik ya Bu, biar mudah dicerna. Menahan dari keinginan yang buruk umpamanya Marieti sedang lalu, nah nyuireh di orang. Orang siap lalu, ustazah lalu kecil. Nah, kau contoh. Emosi Marieti nak, kalau secara manusianya emosi. Jadi berencana cari beko dan turun ke rumah kandaknya. Kalau Marieti melakukan itu, Marieti turun orang tadi, berarti tidak sabar. Jadi orang yang sabar tadi menahan diri dari keinginan berbuat buruk, sudah itu menjaga lisan. Ada kotek-kotek tuh Marieti menyampui dong. Tahu kau nak baca tuh lama senyum betul-betul ini tak baba duitnya ada lo nyurus. Itu berarti tidak sabar. Menjaga hati. Kok hati kau nampak ya? Tolong selamatkan hati ibu-ibu dari kebencian. Jangan sampai ibu-ibu menyimpan benci, menyimpan sakit hati. Jangan Bu simpan-simpan itu. Yang rugi sih ya awak sendiri. Kalau sakit, darah meledak-ledak rasanya kan. Kalau menyimpan kebencian, jangan disimpan kebencian. Orang yang menyimpan kebencian berarti tidak sabar. Hati-hati ya Bu. Masalah sabar itu. Sabar itu penentu seorang itu beriman atau tidak. Itu tuh konotasi orang yang beriman adalah orang yang sabar. Kalau nyo tidak sabar berarti tidak beriman. Bahaya Bu. Atau satu ungkapan kayak wadangan kan, lebih sabarin dia.
Lebih sabar. Sabar itu ada batehnya. Tapi artinya bayar sehari 2.000 di situ enggak. Iya, itu alhamdulillah berarti lah termasuk orang beriman Mirana, ya. Tapi yang ikut ada kadang ngecek, Bu, sabar itu ada batehnya. Salamu itu udah nyebituan. Sadar. Di dalam Islam sabar itu tidak ada batasnya. Itu. Bah, kok tidak ada batasnya? Kenapa kok tidak ada batasnya sabar tadi? Karena Allah memberikan pahala sabar tidak berhingga. Indak babateh dulu. Artinya kalau misalnya di sekolah kita nilai tertinggi barang anak sekolah 10 nak kok dapat 10-nya. Kan ada batehnya. Kalau pahala sabar tidak berbatas dari Allah. Karena apa? Sabar itu barek. Barek nak kok menggigil badan wak dinyo ama retek wak manahannya sabar tadi. Itu mangkonya nyo janjikan di Allah pahalanya tidak berhingga. Artinya apa? Tertulis taruh pahala tadi Bu, menyuret taruh malaikat tadi. Ku pahala sabarnya, nyo sabar menahan amarah, nyo sabar melakukan tindakan yang buruk, nyo sabar menahan lisannya, nyo sabar hatinya. Ku pahalanya ditulis taruh di malaikat. Sampai bilu Bu, wallahu alam, ndak baranti do Bu. Tu mangkonya. Sabar itu tidak ada batasnya. Terus kesabaran itu bukti keimanan seseorang. Indak bisa wak mengeceh beriman kalau wak ndak sabar. Orangnya emosian. Tasinggung sakit teh, ado nama manggo, ado nama rebo, ado nama cerecah, macam-macam lah. Tasinggung sakit teh, ado model itu kan. Berarti itu bukan dikategorikan orang yang beriman. Yang beriman itu kecil Allah yang sabar. Nah, aku Bu dijelaskan di Allah di dalam surah Az-Zumar Bu. Aku tadi baca dia boleh ya Allah sabarkanlah dia Allah. Itu dimintaan dia waktu minta terus. Awak tidak bisa mengendalikan hati awak sulit. Karena di situ ada yang mau obok-oboknya. Awak tidak seorang dulu. Ada yang mau obok-obok hati awak. Amalkonyo di situlah nyo berikan ganjaran di Allah yang besar yang tidak putus-putusnya dari orang yang sabar tadi. Kau dalam surah Az-Zumar Allah mempertegas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku merdu bana panggilan Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kau kecil Allah Bu, katakanlah Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasa Ibu kalau mendengar nama Muhammad, Ibu bersalawat, ya biasakan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. Yang hanya panggil Allah yang beriman. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Jadi ku berbuat baik waktu di duniaku pasti dapat kebaikan, pasti dapat kebaikan dan menyesal Ibu atas setiap kebaikan yang aku lakukan. Itu janji Allah. Dan bumi Allah itu luas. Artinya jangan putih asuh. Tidak boleh putih asuh apapun yang menimpa awak tidak boleh putih asuh. Karena pertolongan itu milik Allah. Nah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kan jadi Al-Quran mengecek Bu, orang-orang yang sabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Nah, aduh batinnya. Karena sabar itu sangat baik dan ganjarannya pun besar kita terima dari Allah. Jadi ibu-ibu, untuk itu latih kesabaran kita. Kita harus melatih. Kalau tidak kita latih, kita ikuti kebiasaan kita sampai akhir hayat wak kamu ditutup. Indak ka berubah wak. Indak rugi gaya wak debu.
Kalau awaknya caci, durangnya celah, durangnya hino, durang tu ndak membaleh awak, ndak rugi awak. Nah, di sisi Allah ya, awak di sisi Allahnya macam lihat. Kalau kecil orang ya bodoh kau mah, namun lo kau betul-betulan sianya, takutlah kau janyo tu. Kan itu kelaziman awak sehari-hari. Tak perlu model itu. Terus apa pengertian sabar tadi? Sabar tu bukan hanya diam, diam sih menerima sadonya, yang sakit wadi orang tu diam sih. Dan itu yang sabar tu. Sabar tu adalah sikap aktif. Jadi berpikir bagaimana caranya mendapat solusi keluar dari masalah, tapi tetap tenang. Itu nak sabar. Indah uring-uringan awak tetap berpikir. Umpama ada anggota keluarga awak yang sakiti durang, kok adik, kok anak yang sakiti durang, tu awak diam saja. Indah tu nak sabar tu bodoh nama tu. Dan injak-injak awak atau nyusi awak dari pekarang awak, dari rumah awak, atau nyambiak bateh tanah rumah awak diurang. Biarlah nak diambiaknya. Biarlah tak kedibok mati kan. Indah boleh lah itu. Harus diperjuangkan sabar yang aktif namanya tu. Tapi tidak emosi. Hati tetap tenang. Di belajar ibu model itu ya bu ya, karena ujian hidup itu berat. Sudah itu kecil Allah silai. Kesabaran itu bukanlah penderitaan yang tidak berujung. Kejadian status dari kesabaran itu bukanlah penderitaan yang tidak berujung, melainkan ujian yang terukur. Itu nak sabar tadi, ujian yang terukur oleh Allah yang sesuai dengan kapasitas hambanya. Bukankah Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dan berikan ujian, tidak dan berian cobaan, melainkan sesuai jo kemampuan. Jadi itu orang sabar, tidak rugi bu jadi orang sabar doang. Jangan tanya mana awak sabar-sabar, tidak tanya orang sabar. Yang sabar tadi adalah batas ukuran yang telah ditetapkan Allah untuk seorang hamba. Jadi marinting, beraja jadi sabar lede. Aku nyireh-hireh diurang, ada positif jauh lawi itu. Model-model itu tidak usah tuh dia puan, dia sajalah. Dinginkan hati. Apa kecil tadi ada dicontohkan. Kau dicontohkan cik ya bu ya, ilustrasi. Anggap kau air kopi. Tuh, lah air kopi. Air kopi ko kopinya 2 sendok. Dipakai kan, gula seketek. Sudah itu dituang ke galeh nang ketek, kan hitam pakai. Nah, sudah itu kopi nan sagaleh kedua dituangkan ke dalam baskom. Baskom ko airnya banyak isi. Wak tuang kopi sagaleh tadi. Lah hitamnya nih bu? Tidak. Jadi yang menentukan seseorang mudah sakit hati atau tidaknya itu bergantung hatinya. Kalau hatinya lapang, bu, nyapa caranya dorang tidak sekitir. Malah dia menganggap itu sebagai penghapusan dosa. Jadi lapangkan hati oleh ibu. Di hati yang mudah sakit hati, mudah penyinggung, mudah paraso, mudah segala macam, itu tandanya sagaleh ketek itu hatinya. Jadi buat hati seperti baskom, laweh ya. Apa sih masuk orang nak nampak lagi kecampat di itu lagi masuk nak baskom kadang kan? Nak nampak dah kan? Nampak lagi tu ya. Katai wak orang diam sih wak boleh sabar dulu bu. Sabar. Jangan dibalik. Nyokatai wak diorang kan mengucap so di dalam alhamdulillah ya Allah terima kasih engkau datangkan jo orang tu kaden dengan model iko janji engkau akan engkau hapus segala dosa-dosa dia. Jadi wak aman rasanya. Biasalah. Coba wak mencari pemau wak menonton orang sama cakap. Lah. Marianti cakap je simar umpamanya. Yang si Marianti lah menjadi mulutnya, sumpah serapahnya keluar. Yang Simar diam saja, yang bernilai. Simar bernilai. Itu Erni. Jadi kok nyokatai orang dia saja, tidak ada nilainya tu. Ya? Kalau tidak ditampainya gimana awak? Tak mau dah tumbuk lewat. Iya. Kalau mungkin hati wak kadang-kadang tadi yo tertutup. Ditampainya kadang-kadang itu kan.
tinggalkan senyo. Itu ajaran Islam model itu. Tinggalkan senyo model itu paisai. Tidak usah dilayani, diam saja. Banyak karajono lain cak milih kuini ya, lain berhenti. Nah, oke Bu-ibu, silakan disantap. Sebentar lagi kita sholat Asyar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.